Muhammad Supriyadi Rahman. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang akuntabilitas dalam bentuk mind map. Mind map akuntabilitas. Nah, akuntabilitas yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian. Kadang kita beberapa bisa saja tertukar ya, apa itu akuntabilitas, apa itu responsibilitas. Seakan-akan itu ada dua hal yang sama, padahal sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Responsibilitas itu adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Jadi akuntabilitas itu adalah responsibilitas yang harus dicapai, simpelnya seperti itu. Tetapi kalau merujuk terhadap pengertian yang sebenarnya, akuntabilitas itu adalah kewajiban setiap individu ataupun kelompok ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Jadi kalau misalnya sebagai salah seorang PNS, berarti amanahnya sebagai salah seorang PNS, itulah yang dimaksud dengan akuntabilitas. Berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai aspek-aspek apa saja yang ada pada akuntabilitas. Itu ada 5. Yang pertama adalah relationship atau hubungan. Jadi akuntabilitas itu adalah sebuah hubungan ya, hubungan antara beberapa pihak, baik itu individu, kelompok ataupun institusi dengan negara dan masyarakat. Oke, yang berikutnya adalah akuntabilitas berorientasi kepada hasil atau result oriented. Hasil di sini adalah sesuatu yang diharapkan dari akuntabilitas, baik itu dilakukan oleh aparat pemerintah secara adil dan inovatif. Yang berikutnya adalah akuntabilitas itu membutuhkan adanya laporan atau required reporting, di mana laporan tersebut adalah yang menjadi sebuah bentuk yang mampu menjelaskan terhadap tindakan atau hasil apa saja yang telah dicapai. Berikutnya adalah konsekuensi, di mana akuntabilitas itu memerlukan konsekuensi, di mana ada tanggung jawab, maka di situ juga ada yang namanya konsekuensi dari apa yang sudah ditanggungjawabkan, baik itu berupa penghargaan maupun sanksi. Dan yang terakhir adalah improve performance. Akuntabilitas itu diharapkan bisa memperbaiki kinerja. Jadi dengan adanya laporan akuntabilitas tadi bisa menjadi sebuah umpan balik atau feedback, sehingga bisa meningkatkan performance atau pekerjaan. Berikutnya, untuk akuntabilitas dalam sebuah negara itu bisa disebut sebagai akuntabilitas publik ya. Itu memiliki dua buah jenis. Jenis yang pertama ada vertikal atau ke atas. Itu adalah sebuah bentuk akuntabilitas berjenjang dari tingkat yang paling bawah dalam suatu pemerintahan kepada atasannya langsung, kemudian kepada kepala daerah, kepala daerah tingkat 1, kepada presiden, hingga akhirnya majelis permusyawaratan rakyat. Dan untuk akuntabilitas publik yang kedua adalah horizontal, yakni bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat, baik itu melalui media dan sebagainya. Untuk akuntabilitas publik sendiri itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah demokratis, di mana dengan adanya akuntabilitas ini bisa menunjukkan bahwa pemerintah adalah pelayan publik dan rakyat sebagai pemerintahan tertinggi ya, demokratis. Yang berikutnya adalah fungsi utamanya adalah sebagai fungsi kekuasaan atau konstitusional, di mana dengan adanya akuntabilitas ini bisa mampu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kenapa? Karena pemerintah harus menyiapkan tadi laporan sebagai macamnya. Dan yang ketiga, fungsi utama akuntabilitas publik adalah sebagai peran belajar. Belajar di sini maksudnya seperti tadi aspek-aspek akuntabilitas ialah bisa meningkatkan performance, di mana diharapkan dengan adanya akuntabilitas publik ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah. Baik, untuk berikutnya, akuntabilitas itu memiliki tingkatan, dan kalau dalam pemerintahan itu ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah akuntabilitas personal. Personal ini adalah diri sendiri, di mana akuntabilitas itu adalah merupakan bentuk nilai-nilai kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian yang berikutnya adalah akuntabilitas individu. Individu ini adalah hubungan antara seseorang terhadap lingkungan kerjanya. Misalnya kalau PNS berarti dengan tempat kerjanya. Dan berikutnya adalah akuntabilitas kelompok.
Kelompok di sini berarti ada sebuah tim dalam suatu institusi, ada timnya, entah itu satuan kerja dan sebagainya. Dan berikutnya adalah akuntabilitas organisasi. Nah, akuntabilitas organisasi ini biasanya dicapai dalam bentuk adanya tadi pelaporan itu entah kepada institusi lain ataupun kepada stakeholder yang lain. Nah, yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Nah, kalau dalam pemerintahan, stakeholdernya itu adalah rakyat atau masyarakat ataupun itu pengguna layanan, entah itu pembayar pajak dan sebagainya. Oke, baik, untuk yang berikutnya kita akan masuk pada yang namanya mekanisme akuntabilitas. Nah, mekanisme itu bisa diartikan sebagai sebuah bentuk pola kerja atau mungkin sistem kerja. Jadi mekanisme akuntabilitas adalah pola kerja seperti apa dalam menerapkan akuntabilitas. Nah, mekanisme di tiap-tiap organisasi itu bisa saja berbeda-beda ya. Jadi tidak harus sama, akan tetapi untuk memenuhi terwujudnya organisasi yang akuntabel itu harus memenuhi beberapa dimensi. Dimensi yang pertama adalah probity and legality, atau yang biasa disebut sebagai kejujuran dan legalitas. Nah, akuntabilitas ini haruslah bisa patuh terhadap hukum atau peraturan ataupun SOP yang sudah ada. Yang berikutnya adalah akuntabilitas proses. Di sini diartikan ada bagaimana dalam menjalankan tugas itu sudah memenuhi segala aspek proses, baik itu dari segi prosedurnya, baik dari segi sistem informasinya, kemudian baik dari segi administrasinya bisa terpenuhi semua. Yang berikutnya adalah akuntabilitas program. Dari sini bisa diartikan bahwa apakah sebuah program tersebut dapat mencapai tujuannya. Dan yang terakhir adalah policy. Dimensi akuntabilitas policy atau kebijakan itu adalah akuntabilitas tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah terhadap rakyat melalui DPR atau DPRD. Akuntabilitas birokrasi di Indonesia itu tidak akan bisa terwujud apabila tidak ada yang namanya alat. Nah, di Indonesia sendiri alat akuntabilitas yang biasanya digunakan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah perencanaan strategis. Nah, ini biasanya berbentuk rencana pembangunan, baik itu yang sifatnya jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Mungkin teman-teman bisa tahu ada yang namanya Musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Itu adalah untuk menyusun rencana pembangunan, baik itu yang sifatnya jangka pendek tadi, dan itu berjenjang dari desa, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga akhirnya ke pusat. Oke. Yang berikutnya adalah kontrak kinerja. Ini biasanya dibuat antara seorang pegawai negeri sipil terhadap atasannya tentang apa yang harus dicapai dalam biasanya berapa jangka waktu kerja. Dan yang terakhir adalah laporan kinerja. Nah, kalau dalam pemerintahan itu ada yang namanya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang bisa disebut dengan LAKIP, dan itu ada penghargaannya. Jadi kalau misalnya pemerintahan yang bisa mencapai suatu kategori tertentu tentu ada penghargaannya. Berikutnya, untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel itu ada 9 macam bentuk. Yang pertama adalah kepemimpinan. Nah, pemimpin yang bisa menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel itu misalnya dengan cara memberikan contoh yang baik dan teladan yang baik. Yang kedua adalah adanya transparansi. Yang ketiga, integritas. Jadi sebuah lingkungan itu harus berintegritas, bisa mentaati peraturan, taat kepada undang-undang, taat terhadap aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan. Yang berikutnya adalah tanggung jawab. Jadi sebuah lingkungan itu harus bertanggung jawab kepada baik itu terhadap lingkungan kerjanya maupun kepada pelayanannya. Oke, yang berikutnya adalah tanggung jawab atau responsibilitas. Nah, responsibilitas ini ada 2, ada yang sifatnya perseorangan dan ada juga yang sifatnya institusi. Nah, kemudian untuk yang kelima adalah keadilan. Jadi, sebuah lingkungan itu bisa disebut sebagai lingkungan kerja yang akuntabel apabila ada yang namanya keadilan. Adil ini dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan terhadap lingkungan organisasinya sehingga menghindari ada yang ketidakadilan, ketimpangan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kepercayaan. Kepercayaan ini harus dibangun antar sesama pekerja, antar sesama kerabat, kemudian antara atasan dan bawahan.
Nah, yang ketujuh adalah adanya keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah bahwa bagi setiap individu yang ada dalam organisasi tersebut adanya keseimbangan kerja, jadi tidak ada yang bersebelah, ada yang kelelahan karena banyak pekerjaan, sedang ada yang santai, itu tidak seperti itu. Yang kedelapan adalah kejelasan. Jadi lingkungan kerja yang akuntabel itu harus ada namanya kejelasan. Jadi setiap individu harus mengerti dan memahami apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya dan apa yang menjadi tugas tupoksinya. Nah, dan yang terakhir adalah konsistensi. Nah, segala sesuatunya tidak akan bisa bertahan kalau tidak ada yang namanya konsistensi dalam menjalankan. Jadi segala keteladanan kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan tadi tidak akan bisa membentuk lingkungan kerja yang akuntabel kalau tidak ada yang namanya konsistensi atau istiqomah. Nah, dan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir adalah bagaimana caranya membuat framework atau kerangka kerja dari akuntabilitas di lingkungan. Yang pertama adalah kita menentukan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan dan tanggung jawab. Tujuan di sini adalah tujuan yang ingin dicapai, dan kemudian tanggung jawab di sini adalah adanya kejelasan mengenai tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari masing-masing individu yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, yang berikutnya adalah perencanaan. Jadi, setelah ditentukan tujuan, maka kemudian dibuatlah perencanaan. Baik itu bentuknya program atau mungkin kinerja apa saja yang ingin dicapai. Jadi program apa saja yang akan dijalankan diidentifikasi terlebih dahulu. Dan nah, yang berikutnya adalah implementasi. Jadi setelah direncanakan maka akan diadakan yang namanya implementasi atau penerapan atau menjalankan apa yang sudah diprogramkan sebelumnya. Nah, yang berikutnya adalah adanya laporan hasil. Jadi setelah implementasi dilakukan, ada laporan hasil bagaimana program tersebut setelah diimplementasikan, bagaimana hasilnya, apakah baik, buruk, atau mungkin kurang, atau mungkin tidak cukup, dan sebagainya. Nah, setelah ada laporan hasil, kemudian dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi inilah nanti memerlukan ada yang namanya feedback atau umpan balik, sehingga nanti setelah dievaluasi diharapkan untuk penentuan perencanaan yang berikutnya sudah menjadi lebih baik. Nah, itulah tadi kita kembali lagi kepada aspek improve performance. Jadi akuntabilitas tersebut bisa meningkatkan performance kinerja, diharapkan dalam bentuk efisiensi dan efektivitas kinerja. Kiranya demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video berikutnya.